Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas apa itu pengertian suku, kemudian pengertian faktor, gitu ya. Suku, apa itu suku, apa itu faktor, sudah saya jelaskan. Kemudian eksponen juga saya jelaskan apa itu eksponen. Kemudian eksponen sendiri ada subnya, yaitu pangkat positif. Untuk pangkat positif eksponen bilangan yang berpangkat positif. Ya. Kemudian ada pangkat negatif dan nol, juga sudah saya jelaskan. Kemudian sekarang yang ketiga adalah yang saya mau bahas kali ini adalah sifat-sifat eksponen, ya, sifat-sifat eksponen. Nah, ini sudah tertulis di layar sebelah kiri sifat-sifat eksponen. Jadi untuk A sama B itu anggota bilangan real. Anggota bilangan real itu bisa bulat positif, bisa bulat negatif, ataupun dalam bentuk akar, maupun bentuk bilangan rasional. Ya, nanti yang dikatakan bilangan real itu bisa berupa bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri ada bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat negatif. Ya, itu salah satu anggota bilangan real. Kemudian juga pecahan atau bilangan rasional. Misalkan bilangan rasional itu 3/2, kemudian 1/2, 1/4, 1/3, 2/5. Itu beberapa contoh bilangan rasional. Ya. Kemudian juga bisa bilangan bentuk akar, misalkan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita membahas bilangan anggota bilangan real itu banyak. Ada bilangan bulat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada bilangan rasional yang sudah saya sebutkan tadi. Nama lain dari bilangan rasional itu adalah pecahan. Kemudian ada juga bilangan bentuk akar. Ada juga nanti bentuk desimal. Ya. Jadi itulah bagian-bagian dari bilangan real. Jadi kalau ada A, B anggota bilangan real dan M sama N itu anggota bilangan bulat, maka berlaku aturan seperti ditulis di bawahnya itu. Ya, itu aturan-aturan pada bilangan berpangkat. Ya, aturan-aturan pada bilangan berpangkat. Nah, seperti itu. Ada 7 aturan. Ya, ada 7 aturan. Nah, aturan ke-6 kemarin itu berarti aturan ke-6 itu sama ke-7 sudah saya jelaskan pada pangkat negatif dan nol. Ya, jadi yang ke-6 itu, yang ke-6 tadi bahwa A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Kemudian 1/A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N. Aturan-aturan itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pembahasan pangkat negatif dan nol. Ya, itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sifat yang pertama. Bahwa sifat yang pertama itu mengatakan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau ada titik seperti itu artinya kali.
Jadi kalau SMP itu seperti cross gitu simbolnya. Di SMA ini kalau menemukan simbol titik seperti A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ya. Ini akan saya tunjukkan. Ya. Akan saya tunjukkan aturan itu bahwa merupakan pernyataan yang benar. Ya. Merupakan pernyataan yang benar akan saya tunjukkan. Ya. Simak penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan sifat yang pertama, bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N itu kenapa sama dengan A pangkat M plus N. Ya, nih. Satu, akan saya tunjukkan itu. Ya, akan saya tunjukkan. Nah, satu itu akan saya tunjukkan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N gitu sama dengan A pangkat M plus N. Ya, akan saya tunjukkan bahwa ini ruas kiri ini, ruas kiri yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan ruas kanan A pangkat M plus N. Contohnya, buktinya seperti ini. Kalau saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 gitu, itu sama dengan. Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 2. Kemudian M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Ya, nah, 2 pangkat 3 itu, duanya sebanyak 3 faktor. Ingat pengertian faktor. Kalau ada 2 pangkat 3, duanya itu sebanyak 3 faktor. Ingat, bilangan berpangkat itu bilangan yang dikenai operasi perkalian secara berulang. Berarti ini 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 3. Ini, sorry, 2 kali 2 kali 2. Nah, duanya sebanyak 3 faktor. Perkalian berulang. Nah, sementara ini kan sama dengan ini. Nah, sementara ini, ini itu 2 pangkat 4 itu duanya sebanyak 4 faktor. Duanya sebanyak 4 faktor. Berarti ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, yang 2 pangkat 3 itu sama dengan ini, tadi dijabarkan. Sementara yang 2 pangkat 4 itu sama dengan ini. Nah, duanya sebanyak 3 faktor, kemudian ini duanya sebanyak 4 faktor. Ternyata kalau ini dirangkai, ternyata itu nanti kalau dirangkai, itu akan sama dengan, ini akan sama dengan kalau dirangkai 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini berarti duanya kalau dirangkai sebanyak 7 faktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duanya sebanyak 7 faktor. 2,7. Nah, ternyata di sini kalau ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, ternyata sama dengan 2 pangkat 7. Nah, 7 sendiri itu kan sama dengan 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu kan sama dengan 7. Nah, itu contoh yang pertama. Misalkan lagi, saya berikan yang kedua. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Itu misalkan. Ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Di sini nanti sama dengan 3 pangkat 2 ini itu sama dengan 3-nya sebanyak 2 faktor. 3 kali 3. Nah, sementara 3 pangkat 5 ini, 3 pangkat 5 ini sama dengan 3-nya sebanyak 5 faktor. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang merah itu. Nah, jadi itu. Kemudian ini yang 3 kuadrat itu sama dengan ini. Ternyata kalau dirangkai itu, dirangkai menghasilkan 3-nya sebanyak 7 faktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktor. Berarti ini itu sama dengan 3 pangkat 7. Ingat, 7-nya itu adalah 2 ditambah 5. Nah, misalkan lagi, saya punya 5 dipangkatkan 4 dikalikan 5 pangkat 4 katakanlah. 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4 misalkan. Maka ini nanti akan menjadi 5 pangkat 4 yang pertama itu adalah 5-nya sebanyak 4 faktor. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, yang 5 pangkat 4 yang pertama. Kemudian ini 5 pangkat 4 yang kedua itu kali 5 kali 5. Berarti 5-nya juga sebanyak 4 faktor. Nah, kali 5 kali 5. Nah, 4 faktor. Nah, dari ini. Maka ini nanti akan menjadi, itu nanti akan menjadi 5 pangkat 8. Ya. Dari ini nampak jelas bahwa 7 ini dari 3 tambah 4. 7 yang ini itu sama dengan 2 ditambah 5. Kemudian 8 ini sama dengan 4 ditambah 4. Nah, sehingga bisa disimpulkan begitu. Bisa disimpulkan. Simpulannya adalah bisa disimpulkan kesimpulannya dari 3 fakta ini bisa disimpulkan bahwa nanti kalau ditemukan A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, dari mana? Ini sudah diperoleh dari 3 fakta ini. 3 fakta ini menunjukkan 7 itu sama dengan 3 ditambah 4. 7 ini sama dengan 3 tambah 4. 7 ini adalah 3 ditambah 4. Dan kemudian 7 ini adalah 5 ditambah 2, 7. Sementara 8 ini adalah 4 ditambah 4. Itu 5 pangkat 8. Berarti nanti kesimpulannya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti M ini itu ya sama dengan ini ditambah itu. Ya, itulah argumentasi yang dibangun untuk menunjukkan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ya, dengan penjabaran seperti ini. Nah, saya contohkan sekarang. Nah, misalkan, sekarang. Nah, saya contohkan misalkan, kalau ada 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6, nah, ini tidak usah dijabarkan. Kalau ini 2 pangkat 3 begitu. Nah, dijabarkan 2 pangkat 3. 2-nya sebanyak 3 faktor. Kemudian 2 pangkat 4 itu dijabarkan. 2-nya sebanyak 4 faktor. Kemudian dirangkai ternyata menjadi 7 faktor. Sehingga ini sama dengan 2-nya ini sebanyak 7 faktor. Sehingga 2 pangkat 7. Kan itu kan. Ini juga begitu, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 2-nya dijabarkan menjadi 2 faktor. Kemudian 3 pangkat 5 itu 3-nya sebanyak 5 faktor. Kemudian dirangkai menjadi 3-nya menjadi 7 faktor. Sehingga 3 pangkat 7. Nah, dan seterusnya. Artinya membuat keputusan seperti ini. Nah, ketika berhadapan dengan ini, kita tidak usah menjabarkan seperti ini karena sudah punya sifat ini. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini penjabaran ini tadi kan hanya untuk menunjukkan bahwa ini berlaku. Kan itu kan. Sekarang kalau dijawab berlaku,
kalau menemukan A 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 6, ya nanti hasilnya 10 pangkat 2 plus 6 sama dengan 10 pangkat 8. Nah, itu contohnya. Misalkan lagi kalau ada 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat katakanlah 7 begitu. Ini tidak usah dijabarkan. 7 pangkat 3 tidak usah dijabarkan. 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 faktor. 7 pangkat 7 tidak usah dijabarkan. 7 kali 7 kali 7 sebanyak 7-nya sebanyak 7 faktor. Tidak usah. Kita menggunakan sifat ini. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti ini nanti sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 7 sama dengan 7 pangkat 10. Tuh contohnya. Kemudian saya berikan contoh lagi. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 misalkan. X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 misalkan. Maka ini nanti sama dengan X pangkat 2 plus 3 sama dengan X pangkat 5. Misalkan lagi, P pangkat 6 dikalikan P pangkat min 2. Gitu kan. Berarti ini sama dengan P pangkat 6 plus min 2. Kan gitu. Nah, kalau ini 3 plus 3. Kalau min 2 ya plus min 2. Berarti sama dengan P pangkat 4. Begitu. Misalkan lagi. Nah, katakanlah Y pangkat setengah dikalikan Y pangkat setengah. Nah, berarti nanti sama dengan Y pangkat setengah ditambah setengah. Nah, sama dengan Y pangkat 1. Karena setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Berarti sama dengan Y. Nah, itu. Nah, itu contohnya lagi. Nah, agar lebih paham lagi, misalkan ada begini. Z pangkatkan 3/4 ditambah dikali Z pangkat 1/4 misalkan. Nah, berarti nanti sama dengan Z pangkat 3/4 ditambah 1/4. Nah, berarti sama dengan Z pangkat 4/4. Berarti sama dengan Z pangkat 1 sama dengan Z. Ya, itulah penjelasan dari sifat pertama. Ini penjelasan dari sifat pertama ini tadi. Kemudian saya lanjutkan dengan beberapa contoh. Ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan persoalan A pangkat M dikali A pangkat N, itu A pangkat M-nya tidak usah dijabarkan. Kemudian A pangkat N-nya tidak usah dijabarkan. Langsung saja A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ya. Nah, itulah sifat pertama. Sifat pertama, sifat eksponen yang pertama, seperti yang saya jelaskan. Itu ya. Kemudian berikutnya sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, kalau ada A pangkat M, gitu. Kalau ada A pangkat M, A pangkat M dibagi A pangkat N, begitu sama dengan A pangkat M min N. Ya, akan saya jelaskan bahwa pernyataan yang kedua yang menyatakan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, akan saya buktikan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Gitu ya. Nah, akan saya tunjukkan yang kedua. Kedua itu, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M min N. Nah, sorry, tidak nampak di layar. Ya. Ya,
Nah, itu saya tulis seperti itu, bahwa sifat yang kedua itu A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini penjelasannya seperti apa? Yang pertama, kalau saya punya katakanlah 6 pangkat 4 per 6 pangkat 2. Gitu. Berarti dalam hal ini A-nya itu 6, A-nya itu 6, kemudian M-nya itu ada 4, N-nya itu adalah 2. Nah, ingat, ini 6-nya sebanyak 4 faktor. 6 pangkat 4 itu 6-nya sebanyak 4 faktor. Nah, berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sementara yang di bawah penyebutnya itu 6-nya sebanyak 2 faktor. 6 kali 6. Kan gitu. 6 pangkat 2, 6-nya sebanyak 2 faktor. Berulang. Pangkat itu. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Kita bisa sederhanakan di sini. 6 ini disederhanakan dengan ini. 6 ini bisa disederhanakan dengan ini. Sehingga nanti hasilnya adalah 6 kali 6. 6 kali 6. Hasilnya itu adalah 6 kali 6. Nah, ternyata 6 kali 6 itu 6-nya sebanyak 2 faktor, berarti sama dengan 6 kuadrat. Nah, sama dengan 6 kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada 10 pangkat 10 per 10 pangkat 5. Pangkat 6 kita aja. Biar enggak rancau nanti. 4 Maka ini kalau dijabarkan, 10 pangkat 6 itu 10-nya sebanyak 10 faktor. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 1 2 3 4 5 kali 10 kali 10 kali 10 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 10 kali 10 kan itu. Nah, per begitu. Nah, 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 6 nanti adalah 6-nya 10-nya sebanyak 6 faktor. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 1 2 3 4 5 kali 10. Jadi 10-nya sebanyak 6 faktor. Ini 10 pangkat 6. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan. 10 sederhanakan ini. Nah, kemudian 10 yang kedua bisa disederhanakan. Nah, bisa disederhanakan. Ternyata 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ini tuh hasilnya sama dengan ini hasilnya sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 karena ini disederhanakan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 10-nya itu sebanyak 4 faktor. Sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kalau 10-nya sebanyak 4 faktor, ini bisa dituliskan 10 pangkatkan 4. Nah, coba perhatikan di sini. Ternyata 2 itu berasal dari 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Ternyata 4 ini berasal dari 10 dikurangi 6. Nah, dari dua kejadian ini, kita bisa menyimpulkan. Dari 2 kejadian ini, kita bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya nanti, bisa simpulan bahwa A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, inilah kesimpulan
dari dua fakta ini. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sifat yang kedua yang menyatakan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N, seperti kita argumentasinya ya seperti yang saya jelaskan dari dua fakta ini. Ya. Nah, kemudian untuk memperkuat pemahaman ini, nah, kita berikan contohnya misalnya. Contoh. Nah, saya contohkan. Kalau ada, misalkan, contohnya itu 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Ini tidak usah dijabarkan. 3-nya sebanyak 5 faktor. Per 3-nya sebanyak faktor. Kemudian disederhanakan. Nah, ini tadi kan hanya untuk menjelaskan, fakta ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sifat ini berlaku. Kalau sudah berlaku, ya sudah kita langsung menggunakan sifat ini, sifat nomor 2 ini. Nah, ini dijabarkan karena untuk menjibakan bahwa untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa sifat ini berlaku. Karena sifat ini sudah berlaku, kita tidak usah menjabarkan seperti ini. Maka kalau menemukan 3 pangkat 5, 3 pangkat 5 dibagi 3 per 4, kita menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N, berarti A-nya itu 3, M-nya 5, N-nya 4, berarti sama dengan 3, 5, min 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, menggunakan sifat ini. Sifat yang kedua itu. Lihat di layar sebelah kiri. Karena sudah dibuktikan kebenarannya, maka itu bisa digunakan. Ya. Yang kedua, misalkan 10 pangkat 5 per 10 pangkat min 6. Berarti ini nanti sama dengan 10 pangkat 5 min 6. Berarti nanti sama dengan 10 pangkat 11. Sorry, pangkat 11. Karena 5 plus 6 itu 11. Ya. Misalkan lagi, X pangkat 7 per X pangkat 4. Maka ini kalau disederhanakan, X pangkat 7 min 4, dari min 4, berarti sama dengan X pangkat 3. Nah, misalkan lagi, P pangkat 2 dikali P pangkat 3 per P pangkat 4 gitu. Maka yang atas ini menggunakan sifat yang pertama. Nah, diproses dulu. Yang atas ini menggunakan sifat yang pertama, berarti P pangkat 2 plus 3 per P pangkat 4. Nah, P pangkat 2, P pangkat 3. Sesuai dengan sifat yang pertama, lihat di layar sebelah kiri. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti kalau P pangkat 2 dikali P pangkat 3, berarti P pangkat 2 plus 3 per P pangkat 4. Nah, contoh ini penggabungan antara sifat pertama dengan sifat kedua nantinya. Berarti sama dengan P pangkat 5 per P pangkat 4. Nah, itu. Nah, sehingga sama dengan P pangkat 5 min 4. 5, 4 menggunakan sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua itu, nah, lihat di layar sebelah kiri, sifat yang kedua itu kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, A pangkat M min N. Berarti 5 dikurangi 4. Ini sebagai A-nya, ini sebagai M-nya, ini sebagai A-nya, ini sebagai N-nya. Berarti A pangkat M min N. 5 min 4. Berarti sama dengan P pangkat 1 sama dengan P pangkat 1 gitu.
P pangkat 1 berarti sama dengan P. Nah, itu contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini sudah yang keempat ini penggabungan antara sifat pertama dengan sifat kedua. Nah, contoh lagi, contoh lagi nanti. Nah, kalau ada J pangkat setengah per J pangkat seperempat. Misalkan. Ini nanti berarti sama dengan J pangkat setengah dikurangi seperempat. Nah, itu kan. Berarti sama dengan J pangkat disamakan penyebutnya, berarti ini 2/4. Nah, setengah itu 2/4 min seperempat. Gitu. Berarti nanti sama dengan J pangkat 2/4 dikurangi seperempat sama dengan seperempat. Nah, itu contoh yang kelima. Ya, itu yang berkaitan dengan contoh-contoh sifat kedua. Ya, jadi ketika kita menemukan persoalan bilangan berpangkat, kemudian kita bisa menggunakan sifat yang ada dalam menyederhanakan atau dalam menyelesaikan, maka kita harus menggunakan sifat agar caranya tidak terlalu panjang. Ya, penjabaran tadi yang saya lakukan hanya menunjukkan bahwa sifat itu merupakan pernyataan yang benar. Ya, itu. Ya. Nah. Berikutnya akan saya jelaskan sifat yang ketiga. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, sifat yang ketiga, lihat layar sebelah kiri. A pangkat M dipangkatkan N, itu bacanya, itu sama dengan A pangkat M kali N. Ya. Nah, akan saya tunjukkan bahwa pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar. Ya, akan saya tunjukkan bahwa pernyataan A pangkat M, pernyataan yang ketiga itu, sifat yang ketiga itu, pernyataan yang menyatakan bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N merupakan pernyataan yang benar. Akan saya tunjukkan. Nah, akan saya tunjukkan di situ. Nah, amati penjelasan berikut ini. Amati itu. Kalau ini saya akan menunjukkan sifat yang ketiga. Kalau A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Kalau itu berlaku, dari manakah argumentasinya? Ya. Nah, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalkan, kalau saya punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, perhatikan di sini. Kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, begitu kan? 2 pangkat 3-nya sebanyak 5 faktor. Ingat, berarti 2 pangkat 3-nya sebanyak 5 faktor. Berarti 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Ini menyatakan banyaknya faktor. 2 pangkat 3 dipangkat 5 berarti 2 pangkat 3-nya sebanyak 5 faktor. Nah, kemudian dijabarkan. 2 pangkat 3 yang pertama itu kan 2 kali 2, sorry. Ini sebanyak 5 faktor. 2 pangkat 3-nya sebanyak 5 faktor. 2 pangkat 3 yang pertama 2 kali 2 kali 2 dijabarkan. 2 pangkat 3 sendiri 2-nya sebanyak 3 faktor. Nah, ini menjadi ini. Nah, kemudian ininya 2 pangkat 3 yang kedua ini juga sebanyak 2-nya sebanyak 3 faktor. Dirangkai 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 3 faktor. Kemudian ininya
Ininya, ini sebanyak 3 faktor, 2-nya sebanyak 3 faktor. Berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, tuh. Kemudian ininya, 2-nya ini sebanyak 3 faktor. 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti itu. Kemudian ininya, nah, 2 pangkat 3 yang terakhir, 2-nya sebanyak 3 faktor. Berarti kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu penjawabannya. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, 2 pangkat 3-nya, 2 pangkat 3-nya sebanyak 5 faktor. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Gitu. Sementara 2 pangkat 3 itu sama dengan 2-nya sebanyak 3 faktor kalau dijabarkan. 2 kali 2 kali 2. Ini menjadi ini. 2 pangkat 3 yang kedua sama. Ini juga begitu. Nah. Maka kalau ini dirangkai begitu, hasilnya nanti sama dengan 2-nya kurang jelas. Ini nanti sama dengan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pangkatnya 15. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, misalkan punya 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Misalkan gitu. Artinya apa? 5 pangkat 2-nya sebanyak 3 faktor. 5 pangkat 2 itu sebanyak 3 faktor. Maka ini nanti akan menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya sebanyak 3 faktor. Seperti ini. Ya. Maka yang terjadi nanti, yang pertama, 5 pangkat 2 yang pertama ini adalah 5 kali 5. Nah, ini yang pertama ini menjadi itu. Nah. Kemudian, ini 5 yang kedua ini, 5 pada ini, 5-nya sebanyak 2 faktor, 2 kali 2. Ini. Kemudian 5 pangkat 2 yang ketiga ini, faktor yang ketiga ini berarti 5 kali 5. Nah, ternyata setelah dijabarkan, ketemulah seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang, sorry, ini 5 maksudnya. Nah, 5 ini. Kan ya, 5 pangkat 2. Sekarang 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ini itu adalah 5-nya sebanyak 6 faktor juru 10. Coba kalau kalian amati sekarang. Amati sekarang. 15 itu adalah 3 kali 5. Jadi 15 ini adalah 3 kali 5. 3 kali 5. Ya. Kemudian 6 ini adalah 2 kali 3. Jadi 6 ini, 15 ini merupakan perkaliannya ini. 3 kali 5. Kemudian 6 ini hasil perkalian 2 kali 3. Kan gitu. Sehingga bisa disimpulkan, kesimpulannya. Sifat ini adalah pernyataan yang benar. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat MN. Ini merupakan pernyataan yang benar dari 2 fakta ini. Ya. Nah, itulah argumentasi yang membenarkan pernyataan A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Nah, kemudian akan saya berikan contohnya. Jadi ketika kita mengerjakan persoalan yang melibatkan sifat ketiga, tidak usah dijabarkan seperti ini. Langsung menggunakan sifat ini. Jabaran ini hanya untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa pernyataan A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kalikan N. Ya, untuk menunjukkan itu.
Nah, akan saya contohkan sekarang. Ya. 1, kalau ada 10 pangkat 2 dipangkatkan 5, berarti sama dengan 10 kali 2 kali 5. Nah, sementara 2 kali 5 itu adalah 10 pangkat 10. 2 kali 5 itu 10. Misalkan 7 pangkat 3 dipangkatkan 6. Nah, 7 dipangkatkan 3 dipangkat 6. Maka ini 7 dikalikan 3 kalikan 6 sama dengan 7 pangkat 18. Misalkan lagi, X pangkat 6 dipangkatkan setengah misalkan. Nah, ini nanti pasti X pangkat 6 dikali setengah. Berarti 6 dikalikan setengah adalah X pangkat 3. Kemudian P pangkat 1/5 dipangkatkan 10 misalkan. Berarti nanti sama dengan P pangkat 1/5 dikali 10 berarti sama dengan P pangkat 2. Nah, misalkan lagi Z dipangkatkan 1/3 dipangkatkan 1/4. Nah, betul. Berarti sama dengan Z pangkat 1/3 dikali 1/4 berarti sama dengan Z pangkat 1/12. Nah, itulah 5 contoh untuk menguatkan atau 5 contoh aplikasi sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kalikan N. Ya, jadi sifat ketiga sudah dibuktikan dan sudah diberikan contoh aplikasinya. Ya, jadi sebetulnya belajar matematika itu salah satunya kita harus mengetahui polanya, membaca pola. Nah, setelah membaca pola, kemudian kita bisa menyimpulkan dari pola yang teratur itu. Jadi ada pola yang teratur, kemudian dari pola yang teratur itu kita bisa menyimpulkan. Ya, itulah bukti yang kelima. Bukti yang kelima. Nah, bukti yang 5. Kemudian akan saya contohkan bukti yang keempat. Saya akan menunjukkan bahwa sifat keempat itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, akan saya tunjukkan itu. Nah, akan saya tunjukkan, akan membuktikan bahwa yang keempat merupakan pernyataan yang benar. Ya. Nah, pernyataan yang keempat ini menyatakan, itu menyatakan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat M itu sama dengan, B ini, B. Sama dengan A kalikan B pangkat M. Saya akan membuktikan itu. Ya. Buktinya seperti apa? Kalau saya punya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. A-nya itu 2, B-nya itu 3, M-nya ini sama dengan 3. Ya. Nah, 2 pangkat 3 itu 2-nya sebanyak 3 faktor. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian 5 pangkat 3 itu 5-nya sebanyak 3 faktor. Berarti 5 kali 5 kali 5. Gitu. Nah, kita cek sekarang. Sama dengan, ya cukup nanti, sama dengan bawahnya. Nah, ini nanti saya kelompokkan. Ini saya kalikan dengan ini.
Nah, gitu. Kemudian ini saya kalikan dengan ini. Nah, karena perkalian berlaku komutatif. Kemudian ini saya kalikan dengan ini. Yang terjadi nanti adalah lingkaran coklat dengan lingkaran coklat itu artinya 2 kali 3 kali 5. Sorry. 2 kali 5. Nah, gitu. Kemudian yang biru dengan yang biru ini adalah 2 kali 5. Nah, ini biru ini. Sorry, biru ini dan biru ini. Kemudian yang hijaunya itu sama dengan berarti 2 kali 5. Nah, coba sini. 2 kali 5 dikalikan 2 kali 5 dikalikan 2 kali 5. 2 kali 5-nya sebanyak 3 faktor. 2 kali 5-nya sebanyak 3 faktor. Karena ini 2 kali 5-nya tampil 3 kali. 2 kali 5 tampil 3 kali artinya 2 kali 5 sebanyak 3 faktor. Kemarin kalau gini, nah perhatikan ini untuk mengingatkan. Kalau saya punya 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 faktor kan sama dengan 2 pangkat 3. Kan gitu kemarin. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya sebanyak 3 faktor. 4 faktor. Maka ini 3 pangkat 4. Nah, sekarang 2 kali 2 ke 2. 2-nya tampil sebanyak 3 kali. Atau dengan kata lain, 2-nya sebanyak 3 faktor. Maka 2 pangkat 3. 3-nya tampil sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali. 4 kali. Nah, artinya 3-nya ada 4 faktor, berarti 3 pangkat 4. Sekarang dengan logika yang sama, 2 kali 5-nya tampil sebanyak 3 kali. Artinya 2 kali 5-nya sebanyak 3 faktor. Berarti ini 2 kali 5 dipangkatkan 3. Karena 2 kali 5 tampil 3 kali. Maka tampil 3 kali. Nah, perhatikan. Kalau ada 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3, berarti 2 kali 5 pangkat 3. Pangkatnya jadi 1. Nah, jadi kalau ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, 2 kali 5 pangkatnya menyatu. Argumentasinya apa? Seperti ini. Logikanya apa? Mirip ini. Nah, logikanya mirip itu. Nah, begitu juga nanti kalau ada seperti ini. Nah, 3 pangkat 2 dikalikan misalkan 6 dipangkatkan 2. Misalkan begitu. Berarti ini kalau dijabarkan ini kan sama dengan 3 kali 3. 3-nya sebanyak 2 faktor. Tampil 2 kali. Ini 6-nya tampil 2 kali. Berarti ini nanti 6 kali 6. Kemudian itu diproses. Ini saya kalikan dengan ini. Jadinya nanti adalah 3 kali 6. Begitu. Kali. Nah, sementara ininya saya kalikan ini, maka ini jadi 3 kali 6. Nah, dari sini nampak jelas bahwa 3 kali 6-nya tampil 2 kali. Artinya apa? 3,6-nya itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor 1, faktor 2. Maka ini bisa ditulis 3 kali 6 begitu dipangkatkan 2 karena 2 kali. Nah, ini dalam matematik bisa ditulis 2 kali 5 dipangkatkan 3. Nah, tanda kali ini bisa digantikan dengan simbol titik. Ini nanti sama dengan 3 kali 6 dikalikan 2. Nah, maka dari ini kita simpulkan. Nah, dari 2 fakta ini kita bisa menarik kesimpulan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya
Kalau ada A pangkat M dikalikan B pangkat M sama dengan A kalikan B pangkat M. Dari mana? Dari fakta ini. Contoh, kalau ada 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3, 2 kali 5 pangkatnya 3. Pangkatnya menyatu. Jadi 1. Yang awalnya ada 2, sekarang jadi 1 dengan penjabaran seperti ini. 3 pangkat 2 dikalikan 6 pangkat 2. Nah, itu nanti 3 kali 2 pangkat 2. Nah, berarti kalau ini 3 sama 6, itu 3 sama 6. Kalau ini 2, ini 2 pangkat 2. Kalau 2, ini 5, 2 ini 5. Kalau ini 3, ini 3. Kalau ini A pangkat M dikalikan B pangkat M, berarti A kalikan B pangkat M. Nah, sifat yang keempat. Bahwa pernyataan A pangkat M, berarti yang keempat. Pernyataan A pangkat M dikalikan B pangkat M itu senilai dengan A dikalikan B pangkat M. Ya. Nah, itulah sifat 4 sudah terbukti. Sifat 4 sudah terbukti. Nah, kemudian akan saya berikan contohnya. Sifat yang keempat itu. Nah, apa contohnya? Contoh itu contoh aplikasi dari sifat yang berapa? Keempat. Contoh aplikasi sifat yang keempat. Nah, misalkan contohnya itu. Misalkan 10 pangkat 2 dikalikan 6 pangkat 2, 6 pangkat 2, itu nanti sama dengan, itu nanti 10 dikalikan 6 pangkat 2. Berarti sama dengan 60 pangkat 2. Kalau ingin meneruskan 3600. Ya, kalau ingin meneruskan seperti itu. Nah, contoh berikutnya. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 misalkan. Maka ini nanti sama dengan 3 kali 2 dipangkatkan 3. 3 pangkat 2 itu sama dengan 6 dipangkatkan 3. Nah, silakan dihitung. Kalau saya punya X pangkat 6, Y pangkat 6, maka nanti adalah X kalikan Y pangkat 6. Ini bisa ditulis XY pangkat 6. Berikutnya lagi, kalau ada P pangkat 7 kalikan Z pangkat 7, maka nanti sama dengan P kalikan Z pangkatkan 7, berarti sama dengan PZ pangkat 7. Nah, misalkan lagi, X plus 1 pangkat 2 dikalikan Y plus 1 pangkat 2, maka nanti sama dengan X plus 1 begitu dikalikan Y plus 1 begitu dipangkatkan 2. Kalau ingin mengali kalikan X, XY. X dikalikan 1, X. Y dikalikan 1, Y. 1 kali 1, 1. Ini pangkat 2. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi itulah penjelasan sifat ke-6 beserta contoh soalnya. Ya. Jadi sifat yang sifat yang keempat sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan kebenarannya dan disertai dengan contoh soal aplikasi. Ya. Kemudian berikutnya sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima itu kalau ada A per B pangkat M, kalau ada A per B pangkat M, nah, itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M.
Jadi kalau ada A pangkat M per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, apakah itu merupakan pernyataan yang benar? Pertanyaan itu selalu muncul. Dalam matematika itu sifat itu harus dibuktikan, sifat itu harus ditunjukkan bahwa itu merupakan pernyataan yang benar. Ya. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Ya, fitnah. Seperti kita belajar dalam kehidupan sosial. Si A punya sifat-sifat itu, sifat-sifat gini-gini, itu harus dibuktikan. Kalau informasi itu yang disampaikan tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Matematika itu mengajari klarifikasi kebenaran sebuah informasi. Ya. Harus ditunjukkan bahwa informasi itu benar. Harus ditunjukkan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Ya. Yang kelima, akan saya tunjukkan, kalau ada A pangkat A per B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dibagi atau per B pangkat M. Akan saya tunjukkan kebenaran sifat itu. Akan saya tunjukkan kebenaran sifat itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Simak berikut ini. Nah, jadi sifat yang kelima itu menyatakan kalau ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Apakah benar? Ya ini. Yang pertama, misalkan saya punya. Misalkan ini saya mempunyai 2/3 dipangkatkan 4. Gitu ya. Nah, itu kan 2/3-nya sebanyak 4 faktor. 2/3-nya tampil 4 kali. 2/3 kali. 2/3 kali. 2/3 kali. 2/3. Nah, 2/3-nya tampil 4 kali. 4 faktor. Nah, di sini nanti ternyata yang atas ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4. Per yang bawah ini, nah, itu adalah 3 kali 3 kali 3 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini itu bisa ditulis. Nah, tulisannya adalah 2-nya sebanyak 4 faktor. Berarti 2 pangkat 4 per 3-nya sebanyak 4 faktor. 3 pangkat 4. Nah, gitu. Berikutnya sekarang. Berikutnya. Nah, kalau ada misalkan ini 4/5 pangkat 2 misalnya. Pangkat 2. Artinya 4/5-nya sebanyak 2 faktor. Artinya bahwa 4/5 itu tampil 2 kali. Gitu kan? Berarti sama dengan 4/5 kalikan 4/5. Kan itu. Tampil 2 kali. Nah, berarti ini nanti sama dengan yang atas. Yang atas itu. Yang atas 4 kali 4. 4 kali 4. Per yang bawah itu adalah 5 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5. Nah, kali 5. Nah, itu bisa disimpulkan yang atas pembilangnya 4 itu sebanyak 2 faktor. Berarti kalau tulis 4 itu sebanyak 2 faktor per 5 ini juga sebanyak 2 faktor. Nah, berarti ini sebuah pola yang teratur. Pola. Dari pola kita simpulkan. Kalau 2/3 pangkat 4 ternyata sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kalau 4/5 pangkat 2 ternyata 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Berarti bisa disimpulkan nantinya. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya berarti kalau ada A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per
B pangkat M. Ini merupakan pernyataan yang benar. Dari dua fakta ini, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ya, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ya, itulah 5 sifat dari sifat eksponen. Dari 7 sifat nanti akan saya buktikan 5 sifat, yaitu sifat 1 sampai sifat ke-5. Sedangkan sifat ke-6 dan 7 sudah saya buktikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini saya berikan contohnya, saudara. Saya berikan contoh. Ini tuh contohnya seperti apa, ya. Nah, contohnya adalah contoh sifat kelima ini. Sifat yang kelima, kalau ada 3/4 dipangkatkan 6, berarti nanti sama dengan 3/6/4/6. Gitu ya. Contohnya. Berikutnya, kalau ada X per Y pangkat 3, berarti sama dengan X pangkat 3 per Y pangkat 3. Berikutnya lagi, kalau ada P per Q pangkat setengah, berarti sama dengan P pangkat setengah per Q pangkat setengah. Ya, itu contohnya. Ya. Jadi 5 sifat sudah saya berikan penjelasannya dan sudah saya tunjukkan kebenarannya dan juga termasuk contoh-contoh soalnya. Ya, termasuk contoh-contoh soalnya. Nah, tinggal kalian nanti silakan kalian simak, kemudian setelah simak jangan lupa dicatat. Karena apa? Dengan mencatat itu maka ilmu informasi yang masuk ke otak kita lebih kuat. Jadi kalau hanya menyimak saja, itu kalau hanya mendengar itu hanya satu panca indera. Kalau mendengar itu hanya satu panca indera yang berfungsi, yaitu telinga. Setelah mendengar dimasukkan ke otak. Kemudian kalau mendengar sambil melihat, maka ada 2 panca indera yang masuk menyampaikan informasi ke otak. Jadi lebih baik, gitu ya. Jadi saya membuat video, ini saya videokan itu dalam rangka mengoptimalkan panca indera telinga dengan mata sama-sama mengirimkan informasi ke otak. Itu lebih kuat daripada saya hanya menjelaskan dengan suara saja yang hanya melibatkan panca indera telinga. Lebih kuat lagi kalau penggabungan antara panca indera pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian saraf, ini adalah panca indera peraba, kulit itu adalah salah satu panca indera. Jadi ketika seseorang itu menyimak, melihat dan menulis, maka yang menyampaikan informasi ke otak itu ada 3 panca indera. Tentu itu lebih kuat. Ya. Jadi yang masuk informasi ke otak itu akan lebih kuat. Maka saya sarankan mencatat. Dengan mencatat itu akhirnya informasi yang masuk ke dalam otak kita itu lebih kuat. Ya, demikian video pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.